Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baiklah dulur-dulur seiman, kali ini kita akan membahas ayat 12, 13, dan 14 dari surat Al-Maidah. Adapun terjemahan dari ayat 12 surat Al-Maidah adalah sebagai berikut. Artinya, dan sungguh Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel dan kami telah mengangkat 12 orang pemimpin di antara mereka. Dan Allah berfirman, Aku bersamamu. Sungguh, jika kamu melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, serta beriman kepada Rasul-Rasulku, dan kamu bantu mereka, dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, pasti akan aku hapus kesalahan-kesalahanmu, dan pasti akan aku masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tetapi barang siapa kafir di antaramu setelah itu, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Arti ayat 13 surat Al-Maidah sebagai berikut. Tetapi karena mereka melanggar janjinya, maka kami melaknat mereka, dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka mengubah firman Allah dari tempatnya, dan mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Engkau Muhammad senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka, kecuali sekelompok kecil di antara mereka yang tidak berkhianat. Maka maafkanlah mereka dan biarkan mereka. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Selanjutnya terjemahan ayat 14 yang artinya, dan di antara orang-orang yang mengatakan, kami ini orang Nasrani, kami telah mengambil perjanjian mereka, tetapi mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Maka kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka hingga hari kiamat. Dan kelak Allah akan memberitakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Surat Al-Maidah ayat 12-14. Terkait dengan ayat-ayat yang telah kita bacakan tadi, ketika Allah Ta'ala memerintahkan hamba-hambanya yang beriman untuk memenuhi perjanjian dan kesepakatan yang telah Allah Ta'ala ambil dari mereka lewat lisan hamba dan rasulnya Muhammad SAW, Allah Ta'ala memerintahkan mereka untuk melaksanakan kebenaran dan memberi kesaksian dengan yang adil. Dan Allah Ta'ala menyebutkan kepada mereka berbagai macam bentuk kenikmatan, baik yang tampak maupun yang batin, yaitu berupa kebenaran dan hidayah yang telah Allah Ta'ala tunjukkan kepada mereka. Allah Ta'ala melanjutkan dengan memberi penjelasan kepada mereka tentang bagaimana Allah Ta'ala mengambil perjanjian dan kesepakatan dari orang-orang yang datang sebelum mereka dari kalangan ahli kitab, yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Ketika mereka melanggar perjanjian dan kesepakatannya, Allah Ta'ala melaknat dan mengusir mereka dari pintu rahmatnya, juga menutup hati-hati mereka untuk sampai kepada hidayah dan agama yang hak, yaitu ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Allah Ta'ala berfirman dalam ayat 12 yang telah kita bacakan tadi, yang artinya, dan sesungguhnya Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel dan telah kami angkat di antara mereka 12 orang pemimpin.
Maksud dari terjemahan ayat itu adalah para pemimpin atau para punggawa atas kabilah-kabilah mereka untuk membaiat, mendengar, dan mentaati Allah Ta'ala, Rasulnya, dan kitabnya. Demikianlah ketika Nabi SAW membaiat kaum Ansor pada malam Aqabah, yaitu di kalangan mereka ada 12 orang pemimpin. 3 orang dari kalangan kabilah Aus. Mereka adalah Usaid bin Al-Hudair, Sa'ad bin Hasamah, dan Rifa'ah bin Abdul Munzir. Ada juga yang mengatakan bahwa Rifa'ah digantikan oleh Abu Al-Hasam bin Taihan radhiyallahu anhum. 9 orang dari kalangan kabilah Hazraj. Mereka adalah Abu Umamah, As'ad bin Zurarah, Sa'ad bin Al-Rabi, Abdullah bin Rawahah, Rafi bin Malik bin Al-Ajlan, Al-Barra bin Ma'rur, Ubadah bin As-Samit, Sa'ad bin Ubadah, Abdullah bin Amr bin Haram, dan Al-Munzir bin Amr bin Khunais radhiyallahu anhum. Dulur iman, maksudnya bahwa mereka merupakan para pemimpin dan para punggawa atas kaum mereka pada malam itu berdasarkan perintah Nabi SAW. Mereka yang mewakili baiat dari kaumnya kepada Nabi SAW untuk selalu mendengar dan mematuhi beliau. Selanjutnya Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan dari Masruq. Dia berkata, dahulu kami pernah duduk bermajelis bersama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan ketika itu dia membacakan Al-Quran kepada kami. Lalu ada seseorang berkata kepada mereka. Ada seorang berkata kepadanya maksudnya, "Wahai Abu Abdirrahman, apakah kalian pernah bertanya kepada Rasulullah SAW? Umat Islam ini akan memiliki berapa khalifah atau pemimpin?" Abdullah radhiyallahu anhu menjawab, "Sejak aku datang ke Irak, tidak ada seorang pun sebelum kamu bertanya kepadaku tentang hal itu." Lalu dia Abdullah berkata, "Ya, sungguh kami pernah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hal itu." Lalu beliau menjawab, "Ada 12. Sama seperti jumlah para pemimpin Bani Israel." Hadis itu gharib dari jalur tersebut. Asal hadis tersebut tercantum di dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu. Dia berkata, "Aku telah mendengar Nabi SAW bersabda, perkara manusia akan tetap berjalan lancar selama mereka diurus oleh 12 pemimpin." Lalu Nabi SAW berbicara dengan sebuah kalimat yang tidak aku mengerti. Lalu aku bertanya-tanya, yaitu apa yang dikatakan oleh Nabi SAW? Beliau bersabda, "Mereka semua dari Quraisy." Itu adalah lafaz Muslim rahimahullah. Maksudnya dari hadis tersebut adalah berita gembira dengan adanya 12 khalifah soleh yang menegakkan kebenaran dan berlaku adil di antara mereka. Itu tidak berarti mereka datang secara berurutan dan berkelanjutan zamannya. Bahkan 4 di antara mereka telah datang secara berturutan. Mereka adalah khalifah yang 4, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali radhiyallahu anhum. Tidak diragukan bahwa Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu termasuk di antara mereka menurut para imam. Juga sebagian khalifah Bani Al-Abbas. Hari kiamat tidak akan terjadi sampai kepemimpinan mereka benar-benar terwujud. Pendapat yang zahir adalah termasuk di antara mereka adalah Al-Mahdi yang diberitakan dalam banyak hadis
yang menyebutkan bahwa namanya bertepatan dengan nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan nama ayahnya bertepatan dengan nama ayah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia akan mengisi bumi dengan keadilan dan kebaikan, sebagaimana sebelumnya bumi telah diisi dengan kejahatan dan kezaliman. Namun dia bukanlah Al-Mahdi yang dinanti-nanti keberadaannya yang disangkakan oleh kaum Rafidah, yang katanya akan muncul dari Gua Samira, karena sesungguhnya dia tidak nyata dan tidak ada sama sekali. Bahkan itu berasal dari gangguan akal dan khayalan serta fantasi yang rendah. Yang dimaksudkan dengan 12 khalifah itu bukanlah 12 imam yang diyakini oleh Isna Asyariyah dari kalangan Rafidah lantaran kebodohan dan minimnya akal mereka. Di dalam Taurat terdapat berita gembira tentang Ismail alaihi salam, dan sesungguhnya Allah Ta'ala telah mengeluarkan dari tulang belakangnya 12 orang pemimpin. Mereka itulah para khalifah yang disebutkan di dalam hadis Ibnu Mas'ud dan Jabir bin Samurah radhiyallahu anhuma. Sebagian orang jahil di antara orang-orang yang masuk Islam dari kalangan orang-orang Yahudi yang memiliki kedekatan dengan sebagian orang-orang Syiah menyangka bahwa merekalah imam 12 itu. Sehingga banyak dari mereka menganut faham Syiah lantaran kejahilan dan kebodohan mereka. Karena minimnya ilmu mereka dan ilmu orang-orang yang menyampaikan hal tersebut kepada mereka tentang sunnah-sunnah syahihah yang diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Firman Allah Ta'ala yang artinya, dan Allah berfirman, sesungguhnya aku beserta kamu. Ini adalah kalimat dari ayat 12 surat Al-Ma'idah. Itu maksudnya adalah penjagaanku, pemeliharaanku, dan pertolonganku. Jadi kebesertaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah penjagaan, pemeliharaan, dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun firman Allah pada ayat 12 surat Al-Ma'idah, yaitu dalam kalimat, sesungguhnya jika kamu mendirikan sholat dan menunaikan zakat serta beriman kepada Rasul-Rasulku, ini maksudnya adalah jika kalian mempercayai mereka berkaitan dengan wahyu yang mereka bawakan kepada kalian, yaitu mendirikan sholat dan menunaikan zakat serta beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Sedangkan firman Allah yaitu dalam kalimat dan kamu bantu mereka, di sini maksudnya kalian menolong mereka dan membantu mereka dalam menegakkan kebenaran. Sedangkan firman Allah dalam kalimat dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik. Ini adalah terjemahan dari kalimat dalam ayat 12 surat Al-Maidah. Maksudnya adalah berinfak di jalan Allah Ta'ala dan mencari keriduannya. Sedangkan kalimat dalam ayat 12 surat Al-Maidah yang artinya sesungguhnya aku akan menutupi dosa-dosamu, itu maksudnya dosa-dosa kalian, dan Allah akan menghapus dan menutupinya, dan Allah tidak akan menghukum kalian karenanya. Sedangkan kalimat yang dalam ayat 12 surat Al-Maidah yang artinya dan sesungguhnya kamu akan kumasukkan ke dalam surga yang mengalir air di bawahnya sungai-sungai, itu maksudnya adalah aku akan mencegah perkara buruk melanda kalian. Aku maksudnya Allah akan mencegah perkara buruk yang melanda kalian, dan aku Allah akan memudahkan kalian memperoleh maksud dan tujuan kalian. Dulur iman, selanjutnya kalimat dalam ayat 12 surat Al-Maidah yang artinya maka barang siapa yang kafir di antaramu sesudah itu sesungguhnya ia telah tersesat dari jalan yang lurus. Penafsir atau tafsir dari kalimat dari ayat 12 surat Al-Maidah ini itu maksudnya adalah barang siapa yang hendak melanggar
perjanjian tersebut setelah diikat dengan sangat erat, mengingkarinya dan bersikap seakan-akan tidak pernah mengetahuinya, maka dia telah tersesat dari jalan yang lurus dan berpaling dari petunjuk kepada kesesatan. Selanjutnya Allah Ta'ala mengabarkan tentang hukuman yang akan mendatangi mereka ketika mereka melanggar perjanjian Allah Ta'ala dan mengingkarinya. Allah telah berfirman dalam ayat 13 surat Al-Maidah yang artinya, tetapi karena mereka melanggar janjinya, kami kutuki mereka. Ini maksudnya Allah mengkutuki mereka itu disebabkan oleh pelanggaran mereka terhadap perjanjian yang telah diambil dari mereka. Maka kami Allah akan mengutuk dan melaknati mereka, yaitu kami jauhkan mereka dari kebenaran dan kami usir mereka dari jalan hidayah. Selanjutnya firman Allah dalam ayat 13 surat Al-Maidah, yaitu dalam kalimat, dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Di sini maksudnya adalah mereka tidak dapat menerima nasihat apapun lantaran kekerasan dan ketebalan hati-hati mereka. Selanjutnya dalam ayat 13 surat Al-Maidah tersebut tercantum kalimat yang artinya mereka suka mengubah perkataan Allah dari tempat-tempatnya. Ini maksud mengubah perkataan Allah dari tempat-tempatnya itu, yaitu pemahaman mereka batil dan pengetahuan mereka tentang ayat-ayat Allah Ta'ala sangat buruk. Mereka mentakwilkan kitab Allah tidak sesuai dengan apa yang Allah turunkan. Mereka memaknakannya tidak sesuai dengan maksud yang Allah inginkan. Dan mereka berkata atas nama Allah apa yang tidak pernah Allah katakan. Semoga Allah Ta'ala melindungi kita dari hal tersebut. Dulur-dulur seiman, adapun kalimat yang lain dari ayat 13 surat Al-Maidah, yaitu di mana Allah berfirman, dan mereka sengaja melupakan sebagian dari apa yang mereka telah diperingatkan dengannya. Di sini maksudnya adalah mereka tidak mau mengamalkannya karena benci terhadapnya. Al-Hasan rahimahullah berkata, mereka telah meninggalkan ikatan agamanya dan kewajiban-kewajiban yang telah Allah Ta'ala tetapkan, yang amal perbuatan tidak akan dia terima kecuali dengan mengerjakannya. Ulama yang lain berkata, mereka tidak mau mengamalkannya sehingga mereka berada dalam keadaan yang amat buruk. Hati mereka tidak sehat atau sakit. Fitrah mereka tidak lurus dan amal-amal perbuatan mereka tidak diterima. Selanjutnya dalam kalimat pada ayat 13 surat Al-Maidah, Allah telah berfirman yang artinya, dan kamu Muhammad senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka. Maksud dari ayat ini adalah bahwa makar dan pengkhianatan mereka terhadap dirimu Muhammad dan terhadap para sahabat-sahabatmu itu senantiasa akan terlihat. Selanjutnya pada kalimat dalam ayat 13 surat Al-Maidah, yaitu kalimat firman Allah Ta'ala yang artinya, maka maafkanlah mereka dan biarkanlah mereka. Itu maksudnya adalah pada hakikat, itulah hakikat pertolongan dan kemenangan. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh sebagian ulama salaf. Selama kamu memperlakukan orang yang bermaksiat kepada Allah terhadap dirimu dengan perlakuan yang kamu dasari atas ketaatan kepada Allah Ta'ala dan berlaku adil dalam menanganinya, niscaya langit dan bumi ini masih akan tetap tegak. Dengan cara itulah mereka dapat terbujuk, rayu, dan menyatu dalam kebenaran. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala akan memberi petunjuk kepada mereka. Oleh sebab itu Allah Ta'ala berfirman dalam ayat 13 surat Al-Maidah, yaitu dalam kalimat, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Maksud dari kalimat ini adalah orang yang memaafkan
orang yang berbuat jahat terhadap dirinya. Selanjutnya, firman Allah Ta'ala dalam ayat 14 surat Al-Maidah, yang artinya, dan di antara orang-orang yang mengatakan, sesungguhnya kami ini orang-orang Nasrani, ada yang telah kami ambil perjanjian mereka. Perjanjian tersebut yaitu di antara orang-orang yang mengaku dirinya orang-orang Nasrani, pengikut Al-Masih Ibnu Maryam alaihi wassalam. Padahal kenyataannya tidaklah demikian. Kami telah ambil perjanjian atas mereka untuk mengikuti Rasulullah SAW, menolongnya, mendukungnya, dan mengikuti jejaknya, serta beriman kepada semua nabi yang telah Allah Ta'ala utus kepada penduduk bumi. Tetapi mereka melakukan hal yang sama seperti yang telah dilakukan oleh orang-orang Yahudi, yaitu mereka melanggar dan mengingkari perjanjian tersebut. Oleh sebab itulah maka Allah Ta'ala berfirman dalam ayat 14 surat Al-Maidah ini, yang artinya, tetapi mereka sengaja melupakan sebagian dari apa yang mereka telah diberi peringatan dengannya, maka kami timbulkan di antara mereka permusuhan dan kebencian sampai hari kiamat. Di sini maksud daripada ayat ini adalah bahwa Allah Ta'ala akan menimpakan permusuhan di antara mereka, dan sebagian mereka membenci sebagian yang lain. Mereka akan terus dalam kondisi tersebut hingga hari kiamat. Demikian juga golongan orang-orang Nasrani dengan berbagai sekte yang berbeda-beda akan terus saling membenci dan saling memusuhi di antara mereka. Sebagian mereka mengkafirkan sebagian yang lain, dan sebagian mereka melaknat sebagian yang lain. Setiap golongan melarang golongan yang lainnya dan tidak membiarkan mereka memasuki tempat peribadatan. Golongan Malakiyah yang mengkafirkan golongan Yakubiyah. Begitu juga sebaliknya. Demikian halnya yang dilakukan oleh golongan Natsuriyah dan golongan Aryusia. Masing-masing golongan mengkafirkan golongan yang lainnya di dalam kehidupan dunia hingga hari pada saksi dibangkitkan, yaitu hari kiamat. Selanjutnya Allah juga berfirman dalam ayat 14 surat Al-Maidah, yaitu dalam kalimat, dan kelak Allah akan memberitakan kepada mereka apa yang selalu mereka kerjakan. Maksud daripada kalimat dalam ayat ini adalah, itu adalah ancaman dan peringatan keras yang ditujukan kepada orang-orang Nasrani atas kedustaan yang telah mereka lakukan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, dan atas apa-apa yang mereka nisbatkan kepada Allah Rabb Azza wa Jalla, Zat yang maha tinggi lagi maha suci dari perkataan mereka sesuci-sucinya, yaitu mereka menjadikan bagi Allah Ta'ala istri dan anak. Maha tinggi Allah, Zat yang Maha Esa, lagi Maha Tunggal, Zat yang bergantung kepadanya segala sesuatu, Zat yang tidak beranak dan tidak diperanakan, dan Zat yang tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau lihat itu dan